괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Kami membahas tentang pekabaran Injil di Indonesia dari tahun 1500 sampai pada tahun 1800. Pada akhirnya di abad yang ke-15, bangsa Portugis mereka mulai masuk melalui jalan laut ke timur, lalu Vasco da Gama juga tiba di pantai India pada tahun 1498. Lalu dalam beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1512, pada saat itu juga bangsa Portugis mereka mulai datang mengunjungi tempat yang memiliki banyak rempah-rempah, tepatnya di Maluku untuk yang pertama kalinya. Dengan demikian, ada juga dua bangsa pertama yang mendapatkan hak monopoli cengkeh di Maluku Utara. Dua bangsa pertama yaitu bangsa Portugis dan Spanyol. Di saat mereka beraktivitas di lokasi itu, dua bangsa ini tidak hanya berdagang hasil rempah-rempah mereka, akan tetapi dua bangsa ini juga menyebarkan agama mereka, yaitu agama Kristen Katolik. Kemudian karena adanya kebingisan dari pembesar bangsa Portugis itu sendiri, rakyat yang berada di Maluku Utara bersepakat untuk mengusir semua orang yang berkulit putih. Tetapi rakyat tidak saja berhenti pada tahap mengusir saja, mereka juga memaksa orang-orang yang sudah terlanjur menganut kepercayaan Kristen Katolik untuk murtad lagi. Sehingga misionaris Portugis, ia berupaya memainkan perannya untuk dapat menyebabkan agamanya di Nusantara. Ada juga beberapa misionaris yang terkenal seperti Franciscus Xaverius, bahkan mereka menjadi tokoh penting dalam agama Katolik dalam wilayah ini. Xaverius dan para misionaris lainnya menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa lokal. Hal ini mereka upayakan agar masyarakat dapat memahami terkait dengan isi kitab suci tersebut. Berkat dan usaha dari Xaverius dan para misionaris lainnya, agama Kristen Katolik berhasil menyebar di beberapa wilayah yang ada di Nusantara. Yang paling utama itu di wilayah Maluku. Misi Katolik Roma di Maluku ini ditimpa oleh bencana yang sangat hebat pada tahun 1570, yang dimana Sultan Hairun dibunuh di benteng Portugis dengan cara yang sangat keji, sehingga menyebabkan banyak kampung Kristen yang dibakar oleh orang Islam. Serangan Islam kepada jemaat Kristen ini semakin berbahaya yang menyebabkan banyak orang murtad. Kedudukan para misionaris semakin hari semakin sukar. Bangsa Portugis juga dibenci, banyak kehidupan rohani yang mundur. Orang-orang Kristen juga sudah berkurang, kebanyakan dari mereka itu hanya sebagai nama Kristen saja. Misionaris yang berani tinggal di situ hanya sedikit. Kuasa Portugis mulai surut sehingga pengaruh misi sudah mulai lenyap. Pada tahun 1605, di bawah pemerintahan Stephen van der Hagen, kapal Belanda berlabuh ke Teluk Ambon. Pasukan Portugis menyerahkan benteng mereka, lalu mereka berangkat membawa senjata mereka. Lalu kaum Kristen di Ambon Lease memperoleh kebebasan beragama, tetapi dengan syarat mereka harus taat pada pemerintah Belanda. Tetapi kemudian para laskar itu mulai marah terhadap agama Roma tersebut, sehingga membuat mereka merampok di gedung gereja, dan bahkan mereka memecahkan patung-patung yang ada di gereja tersebut. Orang Portugis yang tersisa disuruh untuk berlayar ke Filipina. Menurut hukum, siapa yang berkuasa secara politik, agamanya lah yang patut dianut, sehingga anak negeri yang Katolik Roma harus segera untuk pindah masuk Protestan.